Halo sahabat Ilyaswan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Mari kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 24, Pov Noval. Noval, bangun! Bangun Noval, teriak ibu saat aku sedang hampir saja tertidur. Kepalaku rasanya sangat berat karena dibangunkan ketika hampir saja terlelap. Aku membuka mata dengan malas mendengar suara ibu yang terus memanggilku. Noval, bangun, cepetan, teriak ibu lagi sambil menarik-narik tanganku. Dengan terpaksa akhirnya aku bangun dan duduk sambil menguap. Sudah lama sekali rasanya aku tidak pernah lagi tidur siang. Sekarang mumpung ada waktunya malah dibangunkan oleh ibu. Kenapa sih bu? Aku belum juga tidur, gerutuku kesal. Kamu lihat dulu ini, ibu menyodorkan ponselnya padaku. Dengan malas aku menerimanya. Ini pasti ibu mau menunjukkan barang-barang branded yang harganya selangit. Dan dia pasti akan minta untuk dibelikan. Aku melihat layar ponsel dengan malas. Ternyata dugaanku salah. Ibu menunjukkan berita entah apa isinya. Aku malas sekali membaca, karena aku masih sangat ngantuk. Apaan sih bu? Berita doang. Aku udah mau tidur, ngantuk, balasku sambil mengembalikan ponsel pada ibu. Hampir saja aku mau tidur lagi, ibu malah menjewer telingaku sehingga membuatku sedikit terkejut. Aduh, ibu apa-apaan sih, sakit, ringisku kesakitan. Bukannya kasihan, ibu malah menatapku tajam seolah aku sangat bersalah. Kamu ini dibilangin ngeyel. Baca dulu, ini berita penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin ibu tega ngebangunin kamu. Bentak ibu melepaskan tangannya dari telingaku. Ya udah, sini HP-nya. Aku mengambil ponsel dari tangan ibu, kemudian kembali menatapnya sambil berusaha fokus untuk membaca. Aku terpengah-engah membaca berita yang ada di ponsel ibu. Berkali-kali aku membacanya. Tidak mungkin salah, ini juga tanggal kemarin. Jadi berita ini masih baru, bukan berita lama. Ini beneran bu, tanyaku sedikit tergagap. Ibu menganggukkan kepalanya, wajahnya sedikit pias dan pucat. Iya, ibu juga sudah baca berkali-kali, tidak mungkin salah, balas ibu yakin. Aku kembali menatap layar ponsel dan membacanya dengan seksama. Di sini disebutkan jika perusahaan atas nama Rulika Tekstil sudah go internasional. Disebutkan juga jika perusahaan itu kini sedang berkembang pesat hingga ke luar negeri. Banyak sekali perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Mereka juga mengambil banyak kain dari perusahaan yang aku kira telah mati. Tanganku sedikit bergetar membaca berita tersebut. Aku dan ibu tidak mungkin salah lihat. Ada juga beberapa foto terlampir yang sedang menunjukkan papa mertua sedang berfoto bersama dengan wisatawan asing. Iya, perusahaan Rulika Tekstil adalah perusahaan papa mertua yang kukira sudah bangkrut. Apalagi kemarin itu mama mertua sempat meminta uang pinjaman 10 juta untuk biaya pengobatan papa mertua. Tapi jelas di sini papa mertua terlihat baik-baik saja. Mama mertua juga ikut mendampingi saat mereka melayani kedatangan tamu asing. Ini beneran papa mertua kamu kan? Tanya ibu lagi memastikan. Aku mengangguk pelan mengiyakan pertanyaan ibu barusan. Mereka nggak jadi bangkrut. Kamu gimana sih? Marah ibu padaku. Dia bahkan memukul bahuku keras karena kesal. Ya, yang aku tahu ya gitu bu. Kan kemarin aja buat pengobatan papa, mama malah minta pinjam uang sama aku. Jawabku berusaha menjelaskan. Terus kalau mereka bangkrut, kenapa malah di berita ini diterangkan kalau perusahaan mereka sedang berkembang pesat? Tanya ibu lagi menatapku dalam. Ya aku nggak tahu bu, bayangkan aja, masa perusahaan sedang maju-majunya malah minta pinjam uang 10 juta, iya kan? Jawabku berusaha membuat asumsi. Ibu ikut menganggukkan pelan, namun sejurus kemudian dia kembali lagi melihat layar ponselnya. Apa jangan-jangan mertua kamu lagi menguji kamu ya? Gumam ibu lagi. Bisa jadi bu, nggak mungkin juga berita ini bohong kan? Ya ampun, desaku sambil merebahkan punggung pada sandaran sofa. Gara-gara kamu kemarin cerita kalau mereka udah bangkrut, ibu jadi cuekin mertua kamu kemarin. Decak ibu kesal.
Maksud ibu apa? Tanyaku penasaran. Jadi kemarin itu ibu ke mall, nyari tas sama beberapa keperluan pesta. Jadi nggak sengaja ketemu sama mama mertua kamu. Dia sapa ibu yang lagi milih tas sama Siska. Ibu balas apa, tapi ibu cuekin. Dia ngomong banyak banget kayak biasanya. Tapi ibu dan Siska sama sekali tidak meladeninya seperti dulu. Karena ibu pikir dia udah miskin, sampai-sampai Kania harus bekerja lagi. Terus, tanyaku dengan perasaan kalut. Terus dia tanya lagi, kok belanjaannya banyak banget? Siapa yang mau nikah? Ya, ibu jawab aja seadanya, kalau Siska yang mau menikah. Tapi waktu itu ibu sama sekali tidak mengundangnya, karena ibu sudah terlanjur nggak suka sama dia. Masa dia minta uang kamu yang jelas-jelas tidak wajib menafkahi mereka? Jelas ibu panjang lebar. Dadaku bergemuruh hebat mendengar penjelasan ibu barusan. Bisa-bisa perang dunia ketiga aku dengan Kania jika dia tahu semua ini. Dia paling tidak suka jika melihat orang tuanya diperlakukan seperti ini. Apa maksud semua ini? Kenapa papa sama mama mertua harus menguji segala? Terus gimana? Tanyaku lagi kalut. Ya gimana? Ini semua salah kamu sih. Informasi nggak jelas kamu bilang ke ibu. Kan ibu jadi mikir kalau mereka udah miskin, gerutu ibu memarahiku. Aku hanya bisa mengelus dada yang terasa nyeri saat mendengar makian ibu. Ya kan Nafa pikir mereka udah bangkrut. Apalagi Kania juga bilang kalau usaha mereka udah bangkrut, karena nggak ada yang mengelolanya. Jawabku berusaha membela diri. Kebanyakan mikir kamu itu. Sekarang kan ibu jadi nggak enak kalau harus mengundang mereka lagi. Balas ibu kembali memukul tanganku keras. Aku tidak lagi menjawab, biar saja ibu merepet sendiri hingga dia tenang. Jikapun aku berusaha membela diri, semakin ibu marah lagi padaku. Aku harus segera menemui Kania. Aku yakin dia sudah tahu dengan berita ini. Lebih baik sekarang aku berusaha meminta maaf dan meluluh lantakkan kembali hati Kania. Aku tidak mau kembali hidup melarat, karena bagaimanapun aku tidak punya pekerjaan lagi. Kamu pikir apa? Tanya ibu menatapku penasaran. Aku mau pulang ke rumah, bentar lagi sore. Kania pasti akan pulang. Aku harus bicara dengannya, jawabku sambil menyambar ponsel dan kunci mobil di atas meja kaca. Kamu hati-hati, nanti kalau ada kabar, kamu kabarin ibu ya, ucap ibu saat aku sedang berjalan menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Iya bu. Setelah menjawab itu, akhirnya aku langsung masuk ke dalam mobil dan menstarter. Segera aku injak pedal gas. Aku ingin secepatnya sampai di rumah. Kulirik sekilas jam yang melingkar di tangan. Sudah jam 5 sore. Aku yakin jika Kania pasti sudah pulang, karena ini hari pertama dia bekerja. Mana mungkin langsung ada lembur. Jika mengingat bahwa Kania bekerja menjadi sekretaris bos seperti Bara, aku tidak yakin jika dia akan setia. Aku juga yakin jika Bara pasti menyukai Kania. Entah mengapa firasatku mengatakan jika Kania akan lepas dari tanganku. Apalagi jika mengingat perlakuan ibu pada mamanya Kania. Semakin membuatku merasa jika hubungan kami semakin kesini semakin memburuk. Aku sangat tahu jika Kania lebih menyayangi mama dan papanya dibandingkan aku suaminya. Apalagi setelah kejadian kemarin ketika mamanya meminta uang pinjaman. Aku beberapa kali memukul setir mobil dengan keras. Bagaimana jika mamanya Kania sudah mengadu yang bukan-bukan? Atau bisa jadi mamanya Kania menambahkan hal yang tidak dikatakan oleh ibu. Aku tidak menyangka jika orang tuanya Kania sebenarnya masih kaya raya. Bahkan perusahaannya lebih sukses dari dulu. Aku bahkan belum tahu apa motif mamanya Kania meminta pinjaman uang dariku. Padahal uang mereka sudah melimpah. Apa jangan-jangan benar kata ibu, kalau mereka mencoba untuk mengetesku. Entah berapa lama waktu yang aku tempuh untuk bisa sampai ke rumah. Sebelum turun dari mobil, bisa aku pastikan jika Kania belum juga pulang. Tidak terlihat mobilnya terparkir di halaman rumah. Aku enggan masuk ke dalam rumah. Sebaiknya aku mencoba untuk menghubungi Kania dulu. Semoga saja kali ini tidak ada drama mengabaikan panggilan dariku.
Dengan cepat aku mengambil kembali ponsel yang sempat terlempar tadi di kursi penumpang. Aku segera mengisap layarnya, mencari nomor Kania. Beberapa saat setelah terdengar bunyi panggilan, akhirnya Kania mengangkat telepon dariku. "Halo Mas, ada apa?" tanya Kania padaku. "Kamu di mana sekarang? Kenapa belum pulang?" tanyaku sambil mengetuk setir mobil dengan jari telunjuk. Tidak sabar rasanya mendengar jawaban dari Kania. "Aku di rumah Mama," Kania menjawab sangat singkat. Bahkan dia sama sekali tidak menanyakan apakah aku sudah pulang kerja. Dulu saja dia sangat perhatian. Ini pasti karena sudah ada laki-laki lain yang menggantikanku. "Kenapa di rumah Mama?" tanyaku lagi. "Tadi Mama nelpon, nyuruh aku ke rumah. Ini aku baru aja nyampe," balas Kania lagi. Perasaanku jadi tambah tidak tenang. Untuk apa Mama meminta Kania ke rumah? "Kamu pulang sekarang ya, nanti malam aja kita ke sana berdua." Aku berusaha memujuk Kania agar dia mau pulang. Aku takut jika Mama menceritakan semuanya pada Kania. "Nggak bisa, kalau kamu memang mau jenguk Papa, datang aja sendiri ke sini." "Oh iya, aku lupa bilang Mas. Tadi Mama juga nyuruh kamu ke sini. Ada hal yang penting yang mau dibicarakan," jawab Kania lagi. Apa yang akan Mama Kania bilang? Apakah dia akan menyuruhku untuk menceraikan Kania? Karena entah mengapa firasatku mengatakan jika orang tuanya Kania mengetahui sesuatu yang penting tentangku.